pagi ICCA FGF. Selamat hari Minggu, kami senang bertemu dengan Anda lagi. Jika Anda baru pertama kali mengikuti ibadah kami, Anda bisa menuliskan pertama kali di chat box. Dan bagikan link ini kepada teman, keluarga, dan sahabat Anda agar mereka bisa mengikuti ibadah bersama kami. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel kami. Oke, terus hari ini kita mau main game ya. Ya, hari ini kita akan main game yaitu menemukan simbol-simbol dalam kitab Wahyu selama ibadah ini berlangsung, Dondra. Oke, kalau kita mau ikut main bagaimana? Gampang banget, Dondra. Yang pertama, ikut ibadah ini dari awal sampai akhir. Oke, Yang kedua, membuat list benda-benda apa saja yang ada selama ibadah ini berlangsung. Yang ketiga, jika Anda sudah mempunyai list apa saja benda-benda itu, Anda bisa menuliskan jawaban Anda dan mengirimkan ke DM Instagram @ifgfbali. Gampang banget, Dondra. oke. Apa ada hadiah nggak? Tentu aja, jika Anda bisa menjawab dengan benar, Anda akan mendapatkan hadiah kaos gratis dari CR. Menarik banget. Mau dong. Langsung aja dong, Dondra, ikut games kita dari awal sampai akhir. Oke, terus apa ini? Ini sepertinya buku kehidupan, salah satu benda yang ada di dalam kitab Wahyu, Dondra. Oke, terus aku bisa tulis nama itu di list saya ya. Tentu aja, jadi udah bisa dapat satu benda ini. Oke, Oh ya, untuk Anda yang mempunyai permohonan doa, Anda bisa menghubungi nomor yang ada di layar Anda saat ini agar tim doa kami bisa berdoa untuk Anda. Oke, Dondra, sebelum kita mulai ibadah, kita doa dulu ya. oke. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kami boleh ada pagi hari ini mengikuti ibadah, diberikan kesehatan kami dan keluarga kami mengikuti ibadah ini dengan baik ya Tuhan. Engkau yang memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, selamat pagi semua. Ada malaikat berlari. Bye. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita sembah Dia Raja yang agung, satu nama di atas segala nama. Amin. Segala nama, satu nama yang mengatasi segala nama. Yesus Tuhan, Dia salibkan untuk gantikanku. Yesus Tuhan yang mati untuk tebus semua dosaku. Gelap sirna di dalam terangnya kemuliaan, surga dinyatakan, belenggu dosa telah dipatahkan oleh kuasa darah anak domba. Katakan satu nama. Satu nama yang mengatasi segala nama. Satu nama yang mengatasi segala nama. Yesus Tuhan yang bangkit hancurkan kuasa maut. Yesus Tuhan yang hidup bertata selama-lamanya. Gelap sirna di dalam terangnya kemuliaan, surga dinyatakan, belenggu dosa telah dipatahkan oleh kuasa darah anak domba. Gelap sirna di dalam terangnya kemuliaan, surga dinyatakan, belenggu dosa telah dipatahkan oleh kuasa
Gelap sirna dalam terang-Mu Yesus. Haleluya. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Aku dalam hati-Mu.
bersyukur menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Oh Bapa, oh Tuhan. Satu hari di hadirat-Mu sama dengan 1000 hari di tempat lain, Tuhan Yesus. Kami hidup, kami bernafas dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami berdiam, kami bernaung dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Disinilah kami mau ada Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau nafas kami Tuhan. Engkau hidup kami Tuhan. Semuanya tidak ada yang berarti Tuhan Yesus kalau kami ada di luar hadirat-Mu Tuhan. Bapa, pagi ini aku berdoa untuk setiap dari kami. Setiap dari kami yang merasa jauh dari hadirat-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami tahu Engkau penuh kasih Tuhan. Engkau membawa domba-Mu yang terhilang Tuhan Yesus. Engkau keluar mencari ke satu domba yang terhilang Tuhan. Engkau meninggalkan 99 Tuhan Yesus untuk mencari satu yang terhilang Tuhan. Jadi saat ini Tuhan Yesus, kami percaya dengan kebaikan-Mu Tuhan. Kau membawa yang terhilang Tuhan. Masuk kembali ke hadirat-Mu Tuhan Yesus. Masuk kembali ke hadirat-Mu Tuhan. Masuk kembali ke dekapan tangan-Mu Tuhan Yesus. Aku berdoa untuk Engkau yang sekarang memutuskan untuk kembali lagi bersama dengan Tuhan. Untuk kembali lagi masuk dalam hadirat-Nya. Engkau sudah diampuni. Engkau sudah diterima. Engkau sudah diubahkan olehnya. Dosa-dosamu telah diampuni. Dosa-dosamu sudah dicuci bersih. Semua yang merah sekarang menjadi putih seperti salju. Tuhan Yesus, aku berdoa untuk anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini sedang kembali ke hadirat-Mu Tuhan, kembali ke dekapan-Mu Tuhan Yesus. Kau mau basuh mereka Tuhan, Kau mau basuh mereka Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Untuk kami yang diam di dalam-Mu Tuhan, untuk kami yang ada dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus, aku berdoa Tuhan, Roh Kudus Kau memperbaharui kami Tuhan. Kau memperbaharui kami Tuhan Yesus, bantu kami perbarui pikiran kami Tuhan. Hati kami Tuhan Yesus, tindakan kami Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kau baik Tuhan. Kau baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kita nyanyikan sekali lagi chorus yang terakhir. Kan kasih-Mu Dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Amin Yesus. Diam di hadirat, Angkat tangan saudara, angkat tanganmu di hadapannya. ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu saudara. Ku rasakan
Engkau baik Tuhan Yesus, Kau menyambut kembali kami Tuhan. Kami yang terhilang Tuhan Yesus, Kau sambut kembali dengan tangan yang terbuka Tuhan Yesus. Betapa besar kasih-Mu Tuhan, betapa dahsyat kuasa-Mu Tuhan untuk mengampuni setiap dosa kami Tuhan Yesus. Haleluya. Kau pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Katakan Kau pemilik hidupku. Kau pemilik hidupku. Dalam kasih setiamu Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Oh, Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Mereka sama-sama. Pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kau
Saya percaya Anda diberkati dengan puji-pujian dan penyembahan pagi hari ini. Saatnya kita akan mendengarkan Church News. Perjamuan kudus jam 7 malam via Zoom. Apabila Anda mau mengikuti, Anda dapat menghubungi nomor yang akan ditampilkan di layar. Pendaftaran event doa keliling Peace for My City telah dibuka. Anda dapat mengikuti atau follow akun Instagram @becomewhole.bali dan silakan klik link yang ada di bio. Dan Anda dapat memberikan persembahan melalui QR Code yang akan ditampilkan di layar atau transfer manual melalui rekening yang Anda dapat lihat di layar Anda. Saatnya kita akan melakukan deklarasi persembahan. Apa itu? Wah, sesuatu yang baru. Mari kita baca deklarasi persembahan kita hari ini. Bapak dan Ibu, silakan bangkit berdiri. Kita akan melakukan deklarasi persembahan kita hari ini. Deklarasi persembahan oleh Hospitality Team. Saat kami memberi persembahan hari ini, kami bersyukur dan percaya perkenanan Tuhan atas bangsa kami, untuk presiden dan pemimpin kami di setiap provinsi. Kebangkitan ekonomi bangsa ini, stabilitas politik dan keamanan bangsa untuk masyarakat Indonesia, robohkan segala belenggu. Untuk penyediaan harian yang berlimpah, untuk berkat di setiap bidang kehidupan mereka, perlindungan dari bahaya, penyakit, kemiskinan, keluarga yang bersatu, kebijaksanaan dan pewahyuan berjalan dalam keyakinan dengan Tuhan, dan damai dan cinta di hati kami. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur kalau Engkau melindungi bangsa kami, Engkau memberkati bangsa kami ini ya Tuhan. Saatnya kami akan memberikan persembahan, biarlah tangan-tangan teman-teman kami, jemaat dari ICC FJF Bali, Engkau berkati, berlipat-lipat dan berlimpah dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Satan will be let out of his prison. He will go out to deceive the nations called Gog and Magog in every corner of the earth. He will gather the nations together for battle as a mighty army, as numerous as the sands of the seashore. And I saw them as they went up on a broad plain of the earth and surrounded God's people, the beloved city. And then I saw the beast and the kings of the world with their armies gathered together to fight against the one on the horse and his army. Heard what sounded like a vast crowd in heaven shouting, "Praise the Lord! Salvation and glory and power belong to our God. His judgments are just and true. He has punished the great prostitute who corrupted the earth with her immorality. He has avenged the murderer of his servants." And again, their voices rang out, "Praise the Lord!" And then I heard again a sound like the shout of a vast crowd, like the roar of mighty ocean waves, like the crash of loud thunder. Praise the Lord, for the Lord our God, the Lord our God Almighty reigns. Let us be glad and rejoice. Let us give him honor and praise, for the time has come for the wedding feast of the Lamb. The bride has prepared herself.
then I saw heaven open, and a white horse was standing there, a rider, his name Faithful and True. For he judges fairly and wages a righteous war. His eyes like flames of fire, and on his head are many crowns. A name was written on him that no one could understand except for himself. He wore a robe dipped in blood, and his title was the Word of God. The armies of heaven, dressed in the finest of pure white linen, followed him on their white horses. From his mouth came a sword to strike down the nations. He will rule them with an iron rod. He will release the fierce anger of the Lord, the Almighty, like juice flowing from the winepress. And on his robes, on his thigh, was written this title, King of Kings and Lord of Lords. Selamat pagi. Victor lagi ngapain sih? Ini aku lagi ngukur. Harusnya tongkat emas dong. Ya, aku udah tanda ya di sini. Enggak sih, tapi cuma nama. Oh, lebih baik ya. Iya, Nama lebih baik ya. lebih baik oh dong. ya, maaf ya. Oh, ini kita nggak punya kontrol. Tuhan yang punya. Hope you're catching all that stuff. Semoga Anda lihat semua tadi ya. Yeah, we're having a little game today. Make sure you catch all that. Ada game hari ini, We semoga got a Anda prize dapatkan for itu. those who get them all. Ada hadiah yang didapatkan nanti kalau bisa nebak. And anyway, so we're going to get into the word, but before I get into the word, I want to encourage you in something. Sebelum kita mulai, saya mau memberitahu pada kalian. In September, we're going to be prayer walking the whole city. Bulan September kita ada doa keliling. And I want you to visit becomewhole.bali on Instagram. You can find out all the details and sign up. Anda bisa lihat Instagram becomewhole.bali. I mean, I think all of us want to release blessings and favor and peace throughout the whole city, yeah? Kita mau mencurahkan kedamaian untuk kota ini. So visit becomewhole.bali now. Jadi lihat Instagramnya becomewhole.bali. I know some of you are on your phone right now watching this, so go right now. Saya tahu Anda pada telepon Anda saat ini, jadi Anda bisa langsung ke Instagramnya. All right, let's get into the word today. Mari kita langsung pada khotbah hari ini. Now, I want you to imagine something. Saya ingin Anda ikut saya untuk membayangkan. I want you to imagine that you have, like, let's say an uncle, a very, very rich uncle. Jadi Anda mempunyai satu paman yang amat sangat kaya. I mean, your family goes over to his house a lot. He has like car collections and Keluarga Anda sering datang ke rumahnya dia dan dia punya koleksi mobil mewah. I mean, he's got a huge house and he's got maids and servants and, you know, you eat the best meal every time you go. Rumahnya udah seperti gedung besarnya, dia punya banyak pembantu yang melayani dia. Dan setiap kali datang ke tempat dia penuh dengan makanan-makanan yang luar biasa. You know, and your uncle, he likes you and like he gets you things as you're growing up. He buys you bikes. He always buys you the best stuff. Dan paman Anda suka sama Anda dan dia selalu membelikan Anda barang-barang yang Anda suka. And as you grow up, you go to college. He helps you through college. Ketika Anda tambah besar, dia membantu Anda melewati kuliah Anda. You know, and maybe he gives you some advice when you don't know what to do, and he helps you out of tough situations throughout your life. Dan dia memberikan Anda nasihat-nasihat yang baik supaya Anda bisa keluar dari masalah-masalah hidup Anda. And then one day you receive an email, and it's an invitation to come to the reading of his will. Dan suatu hari Anda mendapatkan email, undangan untuk datang ke pembacaan surat wasiat dia. And like it's a special invitation, so you know the reason why you're getting invited is because you're going to inherit something. Undangannya begitu spesial, jadi Anda tahu Anda diundang karena Anda akan mendapatkan warisan dari dia. You might start saying to yourself, I wonder if I'm going to inherit the house, or I'm going to inherit a lot of money, or a car. Who knows? Maybe he knew I had a favorite car. Anda mulai membayangkan apa yang kira-kira Anda akan dapatkan. Apakah rumahnya, atau koleksi mobilnya, atau uang mungkin. And so when you get there, your anticipation is quite high, yeah? Waktu Anda datang, Anda punya satu harapan yang begitu besar.
Now, that is exactly what Revelation chapter 21 and 22 is all about. Jadi ini adalah persis apa yang ada di Wahyu 21 dan 22. We are on the last of a series, time is running out, and now we're actually at the place of where God is showing us our inheritance. Kita udah di seri yang terakhir, di waktunya tinggal sedikit lagi. Bahwa di Wahyu 21-22 final pasalnya. And this has been a long time coming. Dan ini menjadi waktu yang lama. I mean, God is, in my opinion, God is excited about chapters 21 and 22 as we are. Dan Tuhan sangat senang banget membagikan pasal 21 dan 22 sama seperti kita. In some ways, he might even be more excited because he actually understands it where we don't fully even understand it all. Dan mungkin Tuhan bahkan lebih senang dari kita karena dia benar-benar mengerti apa yang ada di situ. And this love story started long ago in Genesis chapter 1 and 2 and 3. Kisah kasih ini bermula dari jauh, dari kejadian pasal yang pertama. When God created man and he created the world and he gave the world to man. Dan ketika dia menciptakan bumi ini dan memberikan bumi ini pada manusia. And in the Garden of Eden, he walked with Adam and Eve in the coolness of the evening. Dan di Taman Eden dia berjalan dengan manusia pada malam yang indah. And they had this wonderful relationship between each other and with God. Dan mempunyai hubungan yang baik antara satu manusia dengan yang lain dan hubungan dengan Tuhan. And as we know, Adam and Eve made the decision to move away from God, and we've all moved a decision to move away from God. And in doing so, we've destroyed our relationship with God and destroyed even the world. Dan kita tahu bahwa Adam dan Hawa memutuskan untuk memutuskan hubungan dengan Tuhan dan keluar dari hubungan tersebut. I mean, God gave us this amazing gift of the world, and we have allowed sin and the curse to enter all parts of it. Tuhan memberikan hadiah yang begitu indah itu bumi ini dan kita membiarkan dosa masuk. Now, the most beautiful thing about God is that even though we destroyed the very thing He gave us, even our relationship with Him, His love for us was never destroyed. Yang luar biasa dari Tuhan itu, walaupun kita udah memusnahkan satu hubungan kita dengan Dia, tapi Dia tetap punya satu hubungan dengan kita. And so starts this story of God getting ready to restore man. Dan inilah mulai dari kisah bahwa bagaimana Tuhan mengembalikan hubungannya dengan manusia. And not only to restore man, but actually to restore everything. Dan bukan memulihkan manusia aja, tapi memulihkan segalanya. And then we know that Jesus comes to earth to start the restoration process of restoring our relationship with Him. Dan mulai dengan Yesus datang untuk memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. And through Jesus Christ, we now have the relationship between us and God is made perfect through the blood of Christ. Melalui Yesus Kristus, hubungan kita dengan Tuhan dibuat sempurna dari darahnya. And then we read this scripture in Ephesians chapter 1, verse 13. Dan kita baca di Efesus 1 ayat 13-14. Di dalam Dia, kamu juga karena kamu telah mendengarkan firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan oleh Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah, memuji kemuliaannya. See, when we received Christ, He gave us the Holy Spirit. Thank you, Jesus. Ketika kita menerima Dia, kita mendapatkan Roh Kudus. He and the Holy Spirit came into us, and we can experience the things of our inheritance now. Dan Roh Kudus itu membuat kita mengalami semua warisannya Dia. But we'll never experience all of it until Revelation chapter 21 and 22. Dan kita tidak bisa mengalami semuanya sampai di Wahyu 21 dan 22 ini. It says here in Ephesians that the Holy Spirit was a deposit guaranteeing our inheritance. And that's chapter 21 and 22 of Revelation. Di Efesus ini dikatakan bahwa inilah garansi meterainya bahwa kita akan menerima warisan tersebut yang ada di Wahyu 21 dan 22. He says it again in 2 Corinthians chapter 1 verse 22. Dan dikatakannya juga di 2 Korintus 1 ayat 22, Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan Ia memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. It's like the Holy Spirit is like a deposit, and that identifies us
with God, and it says that is what we got, and then we're going to get a promise of what happens in Revelation 21 and 22. Roh Kudus ini sebagai jaminan, kepastian bahwa kita akan menerima apa yang telah diwariskan untuk kita. It's like the first installment of the promise. Seperti deposit pertama yang dibayarkan untuk janjinya dia. But after we come to Christ, and if you have not received the Holy Spirit yet, if you haven't asked Jesus in your heart yet, you don't have that guarantee of an inheritance yet. Kalau Anda telah percaya pada Yesus tapi Anda belum menerima Roh Kudus, Anda belum mendapatkan jaminan akan warisannya tersebut. You know, and like for example, like Misalnya, maybe I don't believe in Christ, misalnya saya nggak percaya sama Tuhan. but and I marry my wife and she believes in Christ. Dan saya menikahi istri saya yang percaya pada Just Tuhan. because I'm married to someone whose name is written in the book of life doesn't mean my name is written in the book of life. Walaupun saya menikahi seseorang yang namanya tertulis di buku kehidupan, bukan menjadi garansi kalau nama saya juga ada di buku kehidupan. Just because I have a KTP that says I'm a Christian doesn't mean my name is written in the book of life. Doesn't mean I'm guaranteed an inheritance. Kalau misalnya KTP saya agamanya Kristen, bukan berarti sebagai jaminan bahwa saya akan menerima warisan tersebut. You may have been born into a Christian family. That does not guarantee your inheritance. Walaupun Anda lahir di keluarga yang beragama Kristen, bukan berarti Anda mendapatkan jaminan untuk mendapatkan warisan There's only tersebut. one thing that guarantees your inheritance. Hanya satu yang memberikan jaminan tersebut. Today, Lord Jesus, Menerima Tuhan Yesus. I decide to follow you. Aku mau mengikuti Engkau. I open my heart, come into my heart, be my Lord and Savior. Aku membuka hatiku supaya Engkau menjadi juru selamatku. I believe in you, Lord. Aku percaya kepadamu. I believe that you are the one who can write my name in the book. Aku percaya bahwa Engkaulah yang bisa menulis namaku di buku kehidupan. Jesus said, if you believe in me, Yesus berkata, jika engkau percaya kepadaku, if you trust in me, engkau benar-benar percaya padaku, if you follow me, engkau mengikuti aku, then I will bring you from death to life. I will write your name in the book of life. aku membawamu dari kematian ke kehidupan. Aku akan menulis namamu di buku kehidupan. I really hope you'll do that today if you haven't already. Saya berharap Anda melakukannya itu hari ini kalau Anda belum pernah melakukannya. And so for me, I did that when I was 21 years old. Buat saya melakukan itu ketika saya berumur 21 tahun. And I felt the Holy Spirit come in and forgive me of all my sins. Dan saya merasakan Roh Kudus datang dan mengampuni semua dosaku. But from that time until Revelation 21 and 22, it's like this time in between. Tapi dari situ sampai nanti di Wahyu 21 dan 22 ada waktu di tengah-tengahnya. You know, I've tasted heaven, but I haven't like tasted it all the time. Saya mengalami surga, tapi saya belum mengalami itu setiap hari. I know I have the Holy Spirit. My heart cries out, Abba, Father, but my body is still decaying. Saya berteriak Abba, Bapa, tapi badan jasmani saya masih akan hancur. And I just want to walk through a scripture with you that talks about this in-between time, the time of the deposit of the Holy Spirit and the time we receive our Dan inheritance. saya mau membicarakan waktu di tengah-tengah ini, waktu ketika kita mendapatkan jaminan tersebut sampai nanti di Wahyu 21 dan 22. In Romans 17, I'll just walk through it. In Romans 17, it says, since we are the children of God. Di Roma 8 dikatakan waktu kita adalah anak Tuhan. Once we receive Christ, then we are heirs with Christ. Ketika kita menerima Tuhan Yesus, kita adalah ahli warisnya Dia. And basically it says, together with Christ, we will receive the glory of God. Dan bersama-sama dengan Dia kita akan mendapatkan kemuliaannya. And yet, if during this time, sometimes we suffer. Tapi waktu-waktu ini seringkali kita menderita. And in Romans 8 verses 18, it says, what we suffer now is nothing compared to the glory that we will inherit when we get to heaven. Di Roma 8 ayat ke-18 dikatakan bahwa apa yang penderitaan kita saat ini tidak ada bandingannya dengan apa yang kita akan terima nanti. Now it says this, it says, for all of creation is eagerly waiting for that day. Semua makhluk menantikan waktu itu. It's not just that
we are waiting. Even the earth is waiting for that great day. Bukan hanya kita aja manusia, tapi semua makhluk dan bumi ini menantikan waktu tersebut. It says that the creation is subject to God's curse. Karena makhluk itu mendapatkan satu kutuk. And because it has evil all throughout it. Ada yang jahat ada pada semuanya. This curse is a curse of death and decay. Kutuk kematian dan kemusnahan. And it says that the creation actually groans for the day when it will be restored. Makhluk itu sama-sama mengeluh untuk waktu itu segera kembali. And it says in verse 22, it says, we know that all creation groans just like getting ready to give birth. Di ayat yang ke-22 dikatakan sebab kita tahu bahwa sampai sekarang makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. And then read verse 23, please. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. See, just like creation, we groan too. Sama seperti semua makhluk, kita juga mengeluh. I'm getting older. Saya makin tua, I got a bad knee. saya punya lutut yang gak bagus. I mean, it's healing, but it's not like just fully restored. Lutut saya mulai sembuh tapi belum pulih sempurna. And as you get older, sometimes you just get aches and pain because your body is decaying. Ketika kita makin tua, semua badan kita akan makin banyak yang sakit karena kita menuju ke sana. And inside my heart, I know I'm with God. Dalam hati saya tahu saya bersama dengan Tuhan. And my body longs to be restored and be renewed. Tapi tubuh saya pingin banget untuk dipulihkan dan diperbarui. And maybe you feel like you're in that place right now. Dan mungkin Anda merasakan hal itu saat ini. You know, you love Jesus, Anda mengasihi Tuhan. but you're suffering a bit because of the trials and struggles of this life. Tapi Anda merasakan penderitaan yang begitu banyak atas hidup ini. You're just like creation. Creation longs to be with Christ as well. Karena Anda mungkin sama semua seperti makhluk yang benar-benar pingin bersama kembali dengan Tuhan. So this time in between is a time of struggle and sometimes suffering. Waktu di tengah-tengah ini adalah waktu-waktu yang penuh penderitaan dan kesengsaraan. I am thankful that I can go to the Father and I can receive from Him the things of heaven, but I'm look forward to my body being fully restored. Saya bersyukur saya bisa dekat dengan Bapa, tapi saya juga pingin banget kembali ke waktu-waktu itu di mana tubuh saya bisa dipulihkan dengan sempurna. And that's why over and over in the book of Revelation, Makanya dikatakan berulang-ulang di buku Wahyu. as well as other places that talk about the future when God is going to return and restore everything. Dikatakan di masa depan ketika Tuhan akan datang kembali dan mengembalikan semuanya. He says, overcome, stay strong. Dikatakan tetap kuat, tetap akan menang. You know, continue and become victorious in your testimony to Christ. Terus bersaksi dalam kesaksian yang teguh. Remain faithful. Terus setia. Endure till the end. Terus bertahan sampai akhir. Jesus says, abide in me. Terus bersekutu denganku. All of these things is so that you just, you can go through this so that you can experience the glory that's coming. Terus supaya kita bisa merasakan kemuliaan akan datang nanti. Revelation 21:7. Dikatakan di Wahyu 21 ayat Says 7. this. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Woo, we will be victorious and receive all of God's blessings. Kita akan jadi pemenang dan menerima semua berkatnya dia. And in 21 and 22, the wait is over. Woohoo! Di pasal 21 dan 22, akhirnya masa tunggu kita telah berakhir. And it's coming. Dan akan datang. And the Bible says he's coming soon. Dan di firman-Nya dikatakan ia akan datang So segera. for the rest of the time, I want to just look at chapters 21 and 22. Dan kita mau lihat di pasal 21 dan 22 ini. I want us to understand what our inheritance is for those who believe. Dan saya mau lihat apa sih yang akan kita warisi sebagai ahli warisnya dia. Revelations 21:3 says, there will no longer be any curse on anything. Di Wahyu 21 ayat 3 dikatakan tidak ada kutuk lagi pada apapun. Revelation 21:27 says, Di Wahyu 21:27 dikatakan, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kehidupan anak domba. 21:1 says,
And I looked and I saw a new heaven and new earth. Dikatakan di Wahyu 21, aku melihat bumi yang baru, bumi dan surga yang baru. I want you to imagine a place where there's absolutely not a drop of evil. Saya mau Anda bayangkan satu tempat di mana tidak ada setitik pun kejahatan. I'm not sure we can actually even imagine a place that is that pure. Aku nggak yakin juga apakah kita bisa membayangkan satu tempat yang begitu begitu mulia dan begitu suci. I mean, it's so hard right now to trust anything. Begitu sulit rasanya untuk percaya pada apapun saat ini. It's hard to trust people that are leaders because of their maybe evil intents. Banyak sekali susah banget untuk percaya pada pemimpin karena banyak keinginan yang salah yang ada pada mereka. You know, you're sitting with someone and you're doing a business deal and you're always wondering, what is their intent? What is their evil here? Atau Anda duduk dengan bisnis partner, mungkin Anda selalu berpikir apa ya rencana jahat atau licik mereka nih. I had a friend of mine who was quite experienced in a certain area that I wasn't. Saya punya satu teman yang cukup berpengalaman. And as I began to get involved in it, he says, I have one statement for you. Waktu ketika pada satu hal dia bilang sama saya mau Anda untuk He says, trust nothing. jangan percaya pada apapun. That's kind of how we have to live now. Dan itulah bagaimana kita harus hidup saat ini. But imagine a place where we're talking to someone and we know that there is absolutely no evil towards us coming at all. Bayangkan bila Anda ada satu tempat, Anda ngomong sama siapapun, tidak ada kejahatan atau rasa jahat yang datang pada Anda. This is what our inheritance will be. Dan ini adalah apa yang akan kita wariskan. I mean, you might look out and say, wow, the ocean looks beautiful today. Anda bisa lihat, oh samudranya begitu indah hari ini. That is nothing compared to the beauty of the new heavens and new earth. Itu nggak ada bisa dibandingkan dengan bumi dan surga yang baru nanti. Second thing is, not only will there be absolutely no evil on the earth, bukan hanya tidak ada kejahatan di bumi ini, but there will be a beautiful city. tapi itu akan menjadi satu kota yang begitu indah. Revelation 21:10. Dikatakan di Wahyu 22 ayat yang ke-10. Lalu di dalam roh itu ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar, lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu Yerusalem, turun dari sorga dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang indah, bagaikan permata yaspis jernih seperti kristal. You remember in John chapter 14? Anda ingat di Yohanes 14? Jesus said, I go to prepare a place for you. Bahwa Tuhan bilang dia akan menyiapkan satu tempat untuk Anda. That where I am, you might be also. Di mana aku berada, engkau akan berada. This is the place. Inilah tempat itu. I mean, the descriptions are, pearls and gold streets, this amazing place that God has prepared for an inheritance for us. Permata mutiara itu yang disiapkan dia untuk kita wariskan. And God wants us to be there. He wants us to go there. Dia mau kita ada di situ dan dia mau kita akan ke situ. And he says, if you believe in me, this city is yours. Bila Anda percaya padanya, kota ini akan menjadi milikmu. And then he says, there's going to be a river of life. Dan dikatakan bahwa akan ada sungai yang penuh dengan kehidupan. Revelation 21:6, please. Dikatakan di Wahyu 21 ayat 6, firman-Nya lagi kepadaku, semua telah terjadi, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Teruskan 22:21. Dan di Wahyu 22 ayat 1 dan 2 dikatakan, lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu ke tengah-tengah jalan kota, yaitu di seberang menyeberang sungai itu ada pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap bulan sekali, dan daun pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. When Jesus was on earth, he says, if anyone is thirsty, Ketika Yesus ada di muka bumi, dia berkatakan pada siapapun yang haus, I will give them rivers of living water.
Aku akan memberikan mereka air kehidupan. When the Holy Spirit comes in to us, we taste that water. Ketika Roh Kudus masuk dalam kehidupan kita, kita mengalami air kehidupan itu. And as we heard earlier, that's just a deposit. Can you imagine the river flowing mighty out of the river of Jerusalem? Bayangkan itu hanyalah satu deposit aja, jaminan aja. Nantinya akan ada yang lebih mulia lagi yang akan datang. He says, if you ask of me, I will give you that water. Ketika Anda minta, saya akan memberikan air itu padamu. And I've tasted that water. I want you to taste that water. Aku telah mengalami air itu dan aku ingin engkau juga mengalaminya. Which reminds me, I just want to leave the sermon for 1 minute. Dan saya mau ngomongin hal yang lain untuk sementara. That's why we are prayer walking in September all of the city. Oleh karena itu inilah doa dan berjalan akan ada di seluruh kota. Because we want to be as it's described in the river of Ezekiel. Dan kita mau seperti yang dideskripsikan sungai Yehezkiel. It says the river went out throughout all the city, and everywhere it went, it brought life and peace and blessings. Seperti sungai Yehezkiel ini yang mengalir ke setiap kota dan di mana dia mengalir di kota itu penuh dengan berkat. I'm going to say this again. We decided to prayer walk this city last September. Kita telah mau memulai doa dan berjalan ini di bulan September. We had no idea what kind of situation we would be in today. Kita nggak tahu kalau kita bakal ada di situasi seperti yang ada sekarang ini. If my people who are called by my name Orang-orang dipanggil dengan namanya will humble themselves and pray akan merendahkan diri dan berdoa and turn from their wicked ways, dan berubah dari jalan mereka yang jahat. then I will hear their prayers Dan aku akan mendengar doa mereka. and I will heal their land. Dan aku akan menyembuhkan kota mereka. God wants us to pour out blessings and peace throughout the Tuhan mau city. kita mencurahkan berkat dan kedamaian pada kota I kita. want you to join, so please visit Saya ingin Anda ikut serta. becomeWhole.Bali. Dan Anda bisa lihat dengan lengkap di becomeWhole.Bali. And I know some of you aren't living in Bali or able to get to Bali right now. Saya tahu Anda mungkin tidak bisa datang ke Bali atau tidak hidup di Bali saat ini, You can still join. tapi Anda bisa ikut serta. Hey, you can virtual walk and pray. Anda bisa secara virtual berjalan Get dan on berdoa. Google Maps and get in there and virtually walk and pray. Dan Anda bisa masuk ke Google Map dan Anda bisa berdoa di sana. I would rejoice that people all around the world were praying for Bali. Dan saya sangat bersuka cita bila seluruh dunia melihat dan berdoa untuk So Bali. please join us. Jadi mari ikut serta. So God promised an inheritance where there is no evil. Dan Tuhan menjanjikan warisannya bahwa tidak ada yang jahat. He promises a beautiful city. Dia menjanjikan satu kota yang indah. He promises rivers of living water. Dia menjanjikan sungai yang penuh dengan air And then kehidupan. he says in Revelation chapter 22, verse 2, Dan dia janjikan juga di Wahyu 22 ayat 2. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon kehidupan yang berbuah 12 kali. Tiap bulan sekali dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. our inheritance has a tree of life in it. Dan salah satu warisan kita adalah pohon kehidupan. Remember, actually in the Garden of Eden, there was a tree of life. That tree has never died. It is waiting for us to visit it again. Taman Eden, ingat, ada satu pohon kehidupan, pohon itu tidak pernah mati dan menunggu saatnya kita datang kembali. And it blooms fruit, or it produces fruit every month, fresh fruit. Dan itu terus menerus berbuah. And then it says that we actually can have the leaves as the healing for the Dan nation. kita bisa ambil daunnya untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Oh, I look forward to seeing that tree. Saya sangat ingin lihat pohon itu. And that tree will never go away, and we will be able to live forever and ever because we will eat of its fruit. Dan pohon itu tidak akan musnah, itu akan ada selamanya dan kita akan makan buahnya. The next thing is something that maybe you might not notice. Dan berikutnya mungkin satu hal yang kita tidak perhatikan, It's found in Revelation 21:4. ada di Wahyu 21 ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Your inheritance actually has in it all past traumas will go away. Salah satu yang akan Anda wariskan adalah semua masalah trauma Anda yang lalu itu akan hilang. All past offenses, Semua
pelanggaran, all mistakes, masalah-masalah kesalahan yang telah all dibuat, sadness, semua kesedihan, all tears, semua perkabungan, all of it will be wiped away. semuanya akan dihapuskan. And you'll never have to hold it any longer. Engkau tidak akan pernah merasakannya lagi. Now today, if you are struggling with that, Kalau Anda hari ini merasakan hal ini, I want you to know that we actually have people here in our community that help get you through these things and actually probably touch the tree of life and get healing. dan saya mau memberitahukan pada Anda bahwa di komunitas kita ada tim doa yang bisa mendoakan Anda, membuat Anda memegang pohon-pohon tersebut dan disembuhkan. So you can experience that today. Dan Anda bisa mengalaminya itu hari ini. But imagine a place where it will it'll never be like that again, ever. Satu tempat di mana tidak ada akan lagi This is a kesedihan. promise of our inheritance. Satu janji apa yang akan kita dapatkan. Now we've talked about all these things. Kita bicarakan semua hal ini. But I want to talk about the best one. I saved the best one for last. Dan yang paling baik yang saya telah simpan untuk di akhir This ini. is the best part of our Yang inheritance. paling indah apa yang kita akan warisi. It says in Revelation chapter 21:3. Dikatakan di Wahyu 21 ayat 3. Lalu aku mendengar suara nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah In mereka. Revelation 22:4 Dan says di it Wahyu again. 22 ayat 4-5, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka. Dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. When the city comes down to earth, Ketika kota itu datang ke bumi, it's not that God is going to be sitting up there and he's going to send it down. He's coming down with it. dia tidak hanya lihat dari atas, tapi dia turun bersama-sama dengan itu. And we're going to see him face to face. Dan kita akan melihat dia wajah ke And wajahnya. his glory is going to be our glory. Kemuliaan dia akan menjadi kemuliaan kita. You know, the closest thing I can come to imagining this Paling deket nih yang bisa saya bayangkan. is like when I'm sitting on my couch in my house Seperti saya duduk di kursi ruang tamu and I saya. hear the door opening up. Dan saya dengar pintu terbuka. And in comes running my granddaughter and grandson. Lalu lari-lari cucu-cucu saya. You know, and they come running in, Baba, Baba. Dia lari-lari panggil Oh, saya. and I see their faces and my face just lights up and I want to give them a hug. Dan ketika saya lihat mereka, saya mau langsung memeluk mereka. That's how God feels about us coming in to the New Jerusalem. His arms are going to open up, he's going to light up, and his glory is going to shine. Dan itu apa yang Tuhan akan rasakan. Dia mau segera memeluk kita di Yerusalem baru nanti. And we will be and we will reign with him forever and ever and ever. Dan kita akan memerintah bersama dengan dia selamanya. I hope you are excited about your inheritance. Saya harap Anda senang dan bersuka cita mendengar apa yang akan Anda wariskan. I hope you know that it's a guarantee if you have the Holy Spirit in you. Dan itu akan menjadi satu jaminan ketika Anda menerima Roh Kudus di dalammu. I hope for anyone out there that's been a bit nervous and doesn't know if they're going to heaven, I want you to become hungry and ask for the Holy Spirit. Bahwa Anda di sana yang ragu bahwa apakah Anda akan masuk dalam surga, saya ingin Anda untuk mengundang Roh Kudus datang dalam hidupmu. And after John gets done writing the book of Revelation, Ketika Yohanes selesai menulis buku Wahyu, right at the end of Revelations chapter pada akhir 22, pada akhir terakhir di Wahyu yang ke-22, John hears this, Yohanes mendengar. verse 12. Dikatakan bahwa Wahyu 22 ayat 12, sesungguhnya aku akan datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Dia datang segera. Dia akan datang segera. He's coming soon. Tuhan akan datang segera. He's hungry to be with you. Dia lapar dan His- ingin sekali ketemu His dengan heart kita. longs to be with us. Hatinya ada bersama dengan kita. And then the Spirit cries to you Rohnya in, berteriak in untukmu. Revelation 22:17.
Dikatakan di Wahyu 22 ayat 17, roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan itu dengan cuma-cuma. Spirit is crying to you, come. Roh itu berteriak, datang. He's saying, come to him. Mari datang. He wants everyone to come to him. Dia mau semua orang untuk datang kepadanya. He's not worried about what you did in the past. Dia tidak peduli atas apa yang kau telah lakukan di masa lalu. He's not thinking about the shame you might feel right now. Dia tidak memikirkan hal memalukan yang telah kau perbuat. He's not trying to determine whether you deserve it or not. Dia tidak mikir apakah engkau layak atau tidak. He's saying, just come to me and I will give you rivers of living water. Dia hanya bilang datang dan aku akan memberikan kepadamu air kehidupan. He's saying, come and I will deposit the Holy Spirit in your heart and you will have plenty to drink. Dia bilang datang dan aku akan memberikan Roh Kudus sebagai jaminan dan air kehidupan itu untuk datang. Let's pray. Mari kita berdoa. Lord, I pray right now. Tuhan, saya berdoa sekarang. Lord, I pray for anyone that is struggling and maybe suffering right now. Dan saya berdoa untuk orang yang menderita, yang mungkin sengsara sekarang. Father, I pray they would hear their heart cry out, Abba, Father. Tuhan, kau mendengar tangis teriakan mereka, Aba Bapa. Lord, that they would sense that connection with you. Semoga mereka mendapatkan satu hubungan kembali dengan Engkau. And they would know that these sufferings are nothing compared to what you have in store for us. Dan mereka bisa yakin bahwa penderitaan yang mereka sekarang alami tidak ada bandingannya dengan apa yang Engkau akan berikan pada mereka. And Father, I pray for anyone here who's unsure or has never asked you in their heart. Dan Tuhan, saya berdoa untuk semua yang ragu, yang belum menerima Engkau sebagai juru selamat dalam hati mereka. Lord, I pray they would realize what you have in store for them. Dan supaya mereka sekarang yakin pada apa yang Engkau telah siapkan untuk mereka. And Father, I pray they would open up their heart right now and ask you to come in. Bapa, saya minta Engkau saat ini untuk membuka hati mereka dan meminta Engkau untuk masuk dalam hidup mereka. Lord, I know that you will forgive them and receive them. Dan Tuhan, saya tahu bahwa Engkau akan mengampuni mereka dan menerima mereka. I pray these things in Jesus' Dan name. saya berdoa dalam nama Yesus. I've just thoroughly enjoyed studying the book of Revelation. Saya sangat senang banget belajar kitab Wahyu. I have experienced and seen how glorious Jesus is as I've read it. Saya mengalami kemuliaan Tuhan ketika saya mempelajari ini. And I've seen his voice or heard his voice calling for us to be with him. Dan saya mendengar suaranya memanggil kita untuk bersama dengan dia. I pray you will be blessed today. Saya berdoa supaya Anda diberkati hari ini. And I pray that God would visit you as you call out to him. Dan Tuhan akan mengunjungi engkau ketika engkau memanggil namanya. God bless you. I love you. Tuhan berkatimu dan aku mengasihimu. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, semoga Anda diberkati. Setelah ibadah ini akan ada live Instagram di Instagram @ifgfbali. Terima kasih, selamat hari Minggu. Gelap sirna di dalam terangnya kemuliaan, surga dinyatakan belenggu dosa telah dipatahkan oleh kuasa darah anak domba. Gelap sirna di dalam terangnya kemuliaan, dinyatakan belenggu dosa telah dipatahkan oleh kuasa darah anak domba.
dipatahkan oleh kuasa